Pancasila. Hari. Merdeka. Merdeka. Aplaus untuk pemuda kita. Rapat koordinasi yang mana membahas terus mudah-mudahan dengan pengurus baru ini kita bisa lebih solid, lebih baik dengan menjalankan program. Insya Allah nanti ada di bulan Juni kita ada rapat kerja untuk dari mulai Juni sampai dengan Desember. Program-program kita insya Allah kita jalankan. Kalau di reshuffle mungkin hampir ya adalah. Kebetulan kalau reshuffle ini kan hak prerogatif saya, ya bisa berjalan dengan saya ya kita coba tetap pertahankan. Gitu. Kita program unggulan kedepannya ada 3. Yang pertama itu kita mencoba untuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk agar bisa anak-anak SMA, SMP kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan kepolisian, Polres Cimahi untuk tertib lalu lintas. Jadi adik-adik kita baik SMP, SMA bisa mengerti tentang tertib lalu lintas itu apa kan gitu. Rakor ini diikutin oleh MPC, pengurus MPC, terus ketua PAC, 3 PAC, 15 ranting dan dihadiri oleh pengurus MPW Jawa Barat dari BPKTA Jawa Barat. Dan hal yang penting kenapa kita melibatkan BPKTA Jawa Barat agar memberi masukan, pengarahan kepada kami karena di sini banyak teman-teman yang mengatasnamakan Pancasila tapi tidak punya KTA. Nah, setidaknya dengan adanya BPKTA teman-teman bisa mengerti bahwa seorang pemuda Pancasila itu harus punya KTA. Gitu. Dan hanya orang pemuda Pancasila tapi tidak punya KTA. Itu saja mungkin saya sampaikan. Ya sebelah ini ada hal yang lebih baik lah ke depannya. Itu saja sih dari saya. Ibu dan Bapak sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Yuniana. Saya Sekretaris Bidang Kaderisasi MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini ditugaskan oleh Sekretaris Wilayah yang mana Ketua dan Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat tidak bisa hadir dalam kesempatan hari ini karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, Ketua dan Sekretaris menugaskan rakor cap yang dilaksanakan pada hari ini di Kabuci, Kota Cimahi. Nah, sebelumnya tadi juga sudah diperkenalkan oleh Ketua MPC bahwa kami dari Rengrengan MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat membawa Ketua OKA Pemuda Pancasila Jawa Barat yaitu Bapak Robi Permadi. Juga kami menugaskan anggotanya yaitu Bapak Panca, kemudian ada Badan KTA, ketuanya yaitu King Salman atau Salman Faisal. Yang mengundang kami dari MPW untuk bisa menghadiri di rapat koordinasi cabang Pemuda Pancasila Kota Cimahi. Karena saya juga kemarin nanya ke Ketua MPC bahwa yang mau dibahas apa. Jadi memang tidak terlalu banyak yang dibahas dari Mubas kemarin. Nah, dari hasil Mubas itu terkait ada RT itu kita tidak banyak berubah dari hasil Mubas 10 yang hanya akan kemungkinan nanti di RT baru itu yang baru itu hanya masa bakti. Jadi masa bakti MPC persen dari bagian hasil pada itu masih ada. Jadi saya harap nanti ketika akan ya mau bikin nanti hari ini PAC semua aja selatan utara kerja ya. Instruksi dari Ketua Bidang OKK peranting kita target nanti 50 keanggotaan. Jadi insya Allah dengan total 15 ranting yang ada di Kota Cimahi kita coba
maksimalkan untuk terpenuhi 50 anggota, termasuk kepengurusan di tingkat PAC ya, yang kemarin tahun lalu masih mungkin perlu ada pembaruan, nanti kita akan rapikan, dan semoga ke depan MPC Cimahi jauh lebih baik dan berkembang lagi. Nah, mungkin selanjutnya ada sedikit pemaparan dari Kang Salman terkait dengan keanggotaan. Keanggotaan ada slide, tapi nanti mungkin slide-nya bisa di-share di grup. Jadi ini mah hanya sedikit pemaparan singkat. Silahkan nanti kalau dari rekan-rekan ada pertanyaan atau yang kurang jelas, buku ada dari MPW di sini bisa langsung dijawab oleh rekan-rekan lain. Maka salam nasional dan salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Sekali lihat ke gerbang. Kan jauh sekalian, terima kasih pada MPC Kota Cimahi yang sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Tentu saja ketika saya dihadirkan di sini akan terkait dengan masalah KTA. Sebenarnya tadi Pak Sektor sudah menyampaikan bahwa saya sudah menyiapkan slide gitu kan ya. Jadi saya akan runtut tadinya menyampaikan dari mulai tentang peraturan keanggotaan yang terdapat di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga PO gitu kan. Kemudian yang kedua, apa sih fungsi dari kata itu sendiri gitu kan. Kan selama ini tadi disampaikan bahwa tidak sedikit ya di lapangan orang yang menggunakan baju loreng pemuda Pancasila ya, loreng-oranye dan hitam coklat, kemudian sebenarnya dia bukan anggota gitu kan. Sahnya anggota itu ya ketika dia sudah datanya diinput di sistem, karena sekarang sudah menggunakan sistem EKTA. Jadi saya bukan memilah orang, kita tuh mampu, cuma kadang-kadang tidak mau memaafkan diri gitu. Merdeka! Merdeka! Pancasila! 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 Saya yang dikembang. Aplaus untuk semua. Ya, terkait rakor ini adalah hasil turunan dari Mubes kemarin, karena dari Mubes itu dihasilkan bahwa pencapaian KTA untuk nasional itu juga masih kurang ya, khususnya di Jawa Barat itu ada beberapa MPC pun yang masih harus di-push. Ada target juga, dari target yang sekian ribu sekarang memang untuk tahun 2006 kita juga ada di-push lagi harus mencapai 350.000 sekian untuk Jawa Barat itu. Yang kemudian kan di MPC juga ini banyak untuk anggota masih yang banyak belum ber-KTA, walaupun dari segi jiwa kalau kita ngobrol itu kan rata-rata bahasa dasarnya pemuda Pancasila, cuman secara legal formal itu setiap orang yang berorganisasi itu harus mempunyai KTA. Betul. Ya juga dengan adanya rakor ini nanti ke para PAC juga harus bisa menerapkan ke tingkat bawahnya, baik itu ranting dan ranting untuk bisa membuat atau menerbitkan lagi kader-kader baru, khususnya keanggotaan itu yang biar lebih banyak lagi, karena sesuai dengan target masing-masing gitu. Karena tiap kota kabupaten itu kita punya target masing-masing, ada beda-beda lah. Karena juga target rakorin juga yang saya akan coba kita bahas itu adalah terkait yang di 2026 itu harus ada RPPN ranting dilaksanakan RPPN ranting. Jadi sebelum RPP ranting ini juga kan dari tiap ranting juga ada standarnya. Ada standar harus berapa per anak ranting, harus per KTA. Jadi juga mudah-mudahan nanti dari PAC turun ke ranting, kan ranting juga bisa mencari kader atau anggota yang harus ber-KTA yang secara nasional. Harapan yang pasti dari beberapa ketua yang ada sebelumnya, yang saya harap itu untuk Cimahi itu menjadi yang lebih baik ya pasti ya, karena maksudnya ketua Kang Insan ini dia untuk masa bakti ini cuma hanya sisa kemarin kan belum karena ketua Budi itu kita kerteker karena ketidakaktifan struktural semua, jadi bukan hanya kita ketua tadi secara kepersum tidak aktif. Jadi mudah-mudahan ketua Insan juga bisa membuat MPC Kota Cimahi itu lebih solid lagi ke depannya dan bisa menerbitkan kembali apa yang jadi cita-cita Kang Insan, bahwa kan pengennya itu Cimahi itu menjadi lebih kuat, solid, dan anggota yang sangat banyak. Harapan saya untuk
secara global kepada Pancasila. Yang pasti dengan sekarang maraknya ormas itu yang masih dicap miring di masa khusus pemuda Pancasila. Setiap pemuda Pancasila itu selalu dianggap miring. Kita jangan bikin salah, bikin benar aja, cemoohan itu banyak. Ya cuma kan kalau saya secara pribadi ya nggak apa-apa lah, kita jadi cuman saya juga titip ke teman-teman balik yang ada di PAC di MPC manapun juga selalu jangan ditanggapi, tapi kita berbuat yang lebih baik untuk masyarakat. Mudah-mudahan setiap ada kegiatan atau itu tolong untuk bisa dilibatkan masyarakat. Mau nggak mau kita namanya organisasi masyarakat itu harus bisa lebih dekat dengan masyarakat, apalagi kita membawa nama Pancasila harus bisa lebih mengedepankan itu nilai-nilai Pancasila. Walaupun terkait masalah oknum, jangan dibawa Pancasila, hampir semua yang organisasi baik instansi itu yang ada memang, karena kita juga tidak gampang untuk merubah, karena yang dulu mungkin pada Pancasila dikenal dengan preman, arogansinya yang mudah-mudahan dengan ketua MPW yang baru ini kan kita juga masih transformasi ya untuk nilai-nilai perubahan. Hasil titipan ketum pun kita sudah tidak boleh memakai otot, tapi lebih baik mereka